Tuh, teman-teman ada satu kepala biro BUMN itu Pak. Datang ke LKPP konsultasi apa Pak? Pak, saya mau nyewa Hercules. Bingung saya. Kamu butuh pesawat untuk apa? Enggak Pak, Hercules bukan itu. Hercules preman Tanah Abang Pak, katanya gitu. Gue bingung. Lu nyewa Hercules untuk apa? Gitu. Untuk ngusir pensiunan tuh loh Pak. Gitu. Dari rumah dinas katanya. Dia nanya ke saya, itu jasa lainnya Pak konsultan Pak, gitu. Siup melulu gitu. Oh, kemarin begitu Pak, gitu. Oh, kemarin di audit BPK nggak temuan kok. Cilaka kan. Ternyata saya ngajar di BPK juga siup juga ternyata. Jadi yang audit nggak paham, yang diaudit bego, kan gitu kan? Sampai bingung. Kenapa produsen nggak ikut nawar? Karena tadi beli alat kepentok siup. Mana ada produsen pesawat punya siup? Goblok loh saya bilang. Yang pertama saya persilakan kepada Pak Setio. Silakan Pak. Waktu untuk Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka dan Bapak Ibu sekalian atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Makasih Pak Khalid. Para hadirin sekalian, baik yang hadir secara fisik maupun secara daring. Mungkin saya ingin menggugah gini, bahwa pelaksanaan pengadaan itu harus akuntabel, harus tertib, harus efisien, itu sudah kewajiban. Kita perlu melangkah lebih ke depan lagi. Tadi pesannya Presiden, pengadaan ini harus bisa memulihkan ekonomi. Caranya gimana? Tadi disampaikan Pak Kepala, harus kita pengadaan itu sebanyak-banyaknya menggunakan produk dalam negeri. Kemudian yang kedua, dan harus untuk mengembangkan UKM. Karena ini pengalaman krisis tahun 98, itu yang menyelamatkan ekonomi kita itu ternyata UKM. Dan perintah ini sudah dituangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, PP-nya dan Perpres 12 Pak, tahun 2021. Di situ perintahnya gini, seluruh kementerian lembaga, Pemda, dan BUMN, BUMD wajib menganggarkan 40% minimal. Minimal itu artinya apa? Tidak boleh kurang, tapi lebih boleh. Membelanjakan anggarannya untuk belanja UKM. Produk UKM. Pak Yika, ini saya ingin nanti ini jadi concernnya ombudsman juga Pak. Karena dari data sirup saya Pak, itu sama pengalaman tahun kemarin, itu belanja UKM-nya masih kecil banget. Nggak nyampe 37%. Ini juga yang hadir semua nih dari KL sama Pemda nih Pak. Nah ini nanti salah satu maladministrasi nih Pak. Tolong ditegur. Karena kalau yang ngomong LKPP nggak digubris Pak. Gitu. Jadi nanti Bapak cek sirup gitu ya. Bapak tegur tuh. Karena ini tadi kan perintah undang-undang. Gitu loh. Jadi bisa dilihat sirup. Sirup itu kan bisa diakses sirup.lkpp.go.id itu real time Pak. Nanti bisa ngelihat sendiri-sendiri tuh. Saya udah memenuhi enggak gitu. jadi sama yang PDN. Produk dalam negeri.
Saya LKPP pengen jadi contoh, Pak. Saya sekarang deputi tapi sekaligus KPA, Pak. Kuasa pengguna anggaran di LKPP. Cuman LKPP aja, KPA-nya deputi. saya bingung karena KPA-nya ngikut orang katanya gitu. Jadi kalau di LKPP PDN-nya 80%. UKM-nya sudah lebih dari 40 yang dicadangkan UKM. Kenapa? Saya 80% itu belum puas, Pak. LKPP itu belanja apa sih yang impor? Kan nggak ada. Harusnya nggak ada. Kecuali server ya. Tapi yang lain ya, masa lu konsultannya impor gitu kan? Nggak boleh mestinya. Kecuali TNI, itu alutsista impor oke. Tapi ya masa makanan, makanya saya launching yang Bella tadi, Pak. Mohon maaf nih saya nyebut merek, nggak ada tuh makanan McD, Dunkin Donut, boleh itu, Pak. Meskipun tuh produk Indonesia, tapi dia bukan UKM. Dia bukan UKM dia. Ini perintah nih, Pak. Tolong tadi untuk menyelamatkan perekonomian kita itu tadi. Kalau total belanja kita sekarang berapa, Pak? Uang belanja APBN itu berapa? Dari data saya kira-kira 1.200-an triliun. 40% itu berapa? Hampir 500-an triliun kan? Itu harus UKM. Ini harus kita bareng gitu, Pak. Tegakkan tuh, Pak. 40% dari total belanja APBN itu ya benar-benar UKM. Nggak bisa kita diamkan gitu. Tadi Pak Kepala kita akan gandeng BPK, gandeng inspektorat, gandeng APH, Pak. Nanti kita jangan sampai aparat pemeriksa itu malah juga yang langgar gitu. Jadi kita lihat dulu, kita harus jadi contoh. Misalnya KPK itu harus jadi contoh gitu kan. Kementerian Keuangan juga harus jadi contoh tuh. Mumpung ini ada kepala biro yang ngurusin pengadaan tuh. Jadi kita harus jadi contoh dulu. Karena ini nanti akan, tadi Pak Kepala lupa, Pak. Ini akan menjadi salah satu variabel persyaratan naik tukin. Kita sudah ngomong ke Menpan, Pak. Pokoknya kalau kamu nggak belanja UMK, tukinmu nggak nambah, gitu. Apa naik tukinnya dicoret, Pak. Ini cara yang paling ampuh, Pak. Kalau hanya sanksi tadi pidana malah nggak digubris tuh. Tapi kalau saking tukin nggak naik, ada. Pasti dimaki-maki seluruh pegawai itu. Pak, kenapa tukin nggak naik? Ah, lu nggak belanja UKM kok, gitu kan? Kamu nggak belanja PDN kok, kan gitu kan? Jadi itu yang perlu kita gaungkan. Kalau di Kementerian Keuangan juga khusus Pemda ini menjadi syarat variabel penilaian untuk turunnya dana insentif daerah. Jadi kalau Pemda nggak belanja UMK 40%, ya nggak turun tuh dana insentif daerah ya. Kan gitu ya, Pak. Ini harus diwujudkan. Karena kalau enggak ditegur inspektorat, ditegur dicuekin itu. Itu ya. Itu pesan penting yang kita akan dorong, Pak, karena kita juga sudah tadi Pak Kepala sudah untuk masuk katalog itu sepanjang tahun, jadi pendaftarannya sepanjang hari, Pak. Kalau kemarin kan nunggu 2 tahun sekali nih. Udah saya bongkar tuh, saya jadi deputi Monep, Pak, 2 minggu saya bongkar. Sepanjang hari, dah. Tanpa negosiasi, dah. Tapi kemarin pada stres tuh, Pak, kalau nggak nego gimana, Pak? Mempertanggungjawabkan harganya, gitu katanya. Bosnya pada ketakutan. Nggak usah takut. Waktu purchasingnya
ada negosiasi by system. Jadi negonya transparan, Pak. Chatting-chattingan terekam, bisa dibuka semua orang. Nah, terus nanti hasil terakhir barang A nih Pak, nego terakhir berapa harganya? Itu menjadi referensi pojok selanjutnya. Harga terkoreksi tiap hari. Kemudian ada situs pembanding harga. Kayak kita belanja online di Shopee, Bukalapak itu kan begitu kita milih barang langsung ada pembanding yang lain kan gitu kan. Atau pakai auction. Kembali lagi auctionnya pakai sistem. Tidak ada lagi peran manusia untuk menentukan ini yang menang, itu enggak ada. Nanti ombudsman sama BPK atau aparat pemeriksa itu ngeceknya pakai sistem, Pak. Udah nggak perlu manggil manual, nggak perlu gitu. Jadi nanti nggak ada lagi anti datir gitu, tuh nggak mungkin terjadi. Tapi di Indonesia bisa terjadi, Pak YK. Saya itu geleng-geleng, kok bisa ya ternyata main sama oknum LPSC, Pak. Kemarin yang ditangkap KPK dia bayar hacker, Pak. Bayar hacker, Pak. Kok bingung juga. Ketahuan juga sama KPK. Dia bego banget hackernya. KPK ke tempat saya. Lah, kok bisa KPK tahu? Lu lebih goblok daripada saya gitu. Kita ada logbooknya ada semua. Jadi itu. Tapi upaya untuk ngakali ini masih banyak, Pak. Kemudian nanti Pak YK pengennya kita tadi kan penyimpangan maladministrasi tolong diteliti dari mulai perencanaan. Karena saya masih ngelihat pertama pengadaannya itu nggak sesuai kebutuhan. Dihubungkan dengan registranya nggak nyambung. Bu Menteri Keuangan kan protes tuh, kok banyak usulan yang nggak sesuai dengan tupoksi, nggak sesuai dengan range. Ternyata anggaran turun dari langit. Anggaran sisa-sisa tuh, yang anggaran 99 ya, PA 99 itu. Nggak sesuai dengan kebutuhan, atau butuh tapi volumenya kebanyakan. Kebanyakan. Butuhnya 10, kenapa lu pesan 100 gitu loh. Atau yang butuh sebenarnya, ini masalah APD, Pak. Kita prihatin, Pak, nyelesain APD itu numpuk di sini tapi yang di sana kurang. Lu gimana sih? Kenapa di sini banyak, di sana kurang? Terus nggak sesuai spek, Pak. Speknya ketinggian. Ketinggian. Itu kan pemborosan. Mestinya yang speknya cukup yang level sini dibikin yang level sehingga pesertanya cuma 2 gitu. Jadi untuk batasi kompetisi. Pesertanya cuma 2. Padahal sebenarnya ininya cuma level ini saja gitu, nggak usah yang setinggi ini gitu. Nah, ini tolong dilihat itu, Pak. Karena kita di ketentuannya jelas, kalau kamu mengadakan tuh harus sesuai kebutuhan. Spek itu tidak boleh ketinggian, tidak boleh kerendahan. Gitu loh. Kalau kerendahan nggak bisa dipakai, kalau ketinggian pemborosan. Terus kebutuhan masing-masing itu tidak boleh seragam. Tadi baru diskusi itu seragam sapam, Pak. Ganti lagi kan gitu kan. Padahal baru setahun tuh. Kan kebutuhan masing-masing itu beda-beda, jangan diseragamin. Kalau memang beda ya kenapa sih harus sama gitu loh. Ini kadang kita jengkel, saya butuhnya bajunya XL, kenapa dibeliin S gitu. Nggak kepake tuh, Pak gitu loh. Nah, ini banyak sekali di perencanaan ini
apa perlu kita terus di perencanaan nih kadang kenapa kamu harus beli? Padahal ini cocoknya sewa. Di LKPP sudah mempelopori mobil dinas nggak perlu beli, sewa aja. Kenapa sewa? Keuntungannya tidak pusing maintenance, tidak pusing bahan bakar, tidak pusing sopir, tidak pusing penghapusan aset. Kan gitu kan? Orang BUMN kan pusing tuh. Di audit BPK asetnya pasti enggak balik tuh. Tidak ditemukan. Pensiunan pegawai negeri itu kurang ajar tuh, Pak. Bawa mobil dinas, udah pensiun, ditarik lebih galak daripada yang narik gitu. Rumah dinas dipakai, lu tuh bukan hak kamu, kenapa sih disuruh pergi nggak mau? Diusir malah lapor Komnas HAM gitu. Lapor ombudsman. Aduh. Terus ada kemarin tuh, teman-teman ada satu kepala biro BUMN tuh, Pak. Datang ke LKPP konsultasi apa, Pak? Pak, saya mau nyewa Hercules. Bingung saya. Kamu butuh pesawat untuk apa? Enggak, Pak, Hercules bukan itu. Hercules preman Tanah Abang, Pak, katanya gitu. Belum bingung. Lu nyewa Hercules untuk apa? Gitu. Untuk ngusir pensiunan tuh loh, Pak. Gitu. Dari rumah dinas katanya. Dia nanya ke saya, itu jasa lainnya Pak konsultan, Pak. Gitu. Gue bingung. Kok yo nanya itu loh. Itu jasa lainnya Pak konsultan, Pak. Gitu kan. Saya bilang, udah, nggak usah lu adain. Lu masuk penjara lu nanti gitu kan. Terus solusinya apa Pak Setio? Ya, itu pensiunan kamu bikin swaklola. Puterin film Asap gitu loh. Sinetron Asap tuh loh. Kiai pendeta suruh datang tuh ceramah. Tuh, kalau lu kamu ngambil barang bukan hak kamu, matimu susah gitu. Kuburanmu makin mepet gitu kan. Itu langsung pergi tuh Pak katanya. Jadi jangan pakai Hercules gitu. Pakai Ustadz sama itu terus suruh lihat film sinetron Asap dulu. Jadi problemnya teman-teman BUMN itu kan begitu tuh. Asetnya nggak Lah, kenapa sih nggak sewa? Terus kalau sewa ya jangan jangka pendek. Kenapa nggak 5 tahun? Pakai kontrak payung. Ini semua laptop sewa, beli Pak, beli laptop tuh. Menteri Keuangan sampai pusing tuh. Teknologi IT tuh tiap 3 minggu pasti keluar spek baru. Rugi Pak. Saya dulu pernah jadi ikut di Dewan Teknologi Informasi Pak. Barang-barang yang Pak ada teknologinya, kalau beli rugi. Gitu. Harus layanan. Jadi pemerintah tuh semua pada dibeli. Udah begitu softwarenya bajakan semua tuh Pak. Udah tuh dicek aja tuh. Walaupun saya penganutnya Pak Ono Purbo, selalu harus open source gitu kan. Tapi kan golongannya Amerika kan nggak mau open source. Pakai Windows, dikopiin satu, bayar lisensi kan. Nah ini perlu kita rubah. Kita rubah perencanaan nih Pak. Concern di perencanaan saya. Karena dengan perencanaan ini tadi kita bisa ke depan. Rencana belanja kita yang PDN kita cek. Yang UKM sudah enggak. Kemudian yang lanjut yang kedua adalah pelaksanaan pemilihan, proses pemilihan. Tadi kita dorong ke arah katalog sama bila Pak. Ini tolong, ini sudah perintah ya, sudah ketentuan dan lebih enak belanja toko daring. Saya itu jengkel banget tuh para KL tuh masih berkelit aja tuh. Pertanggung jawabannya gimana Pak? Gitu. Lo sudah undang-undang ITE kok lo minta metre lo.
Undang-undang ITE kan sudah usahakan transaksi elektronik kan. Semua tolonglah berpikir. Semua yang ada di sini pasti punya ATM. Kalau Anda nyolok di ATM, meterainya ada nggak? Pak Setio, 2 menit lagi ya. Meterainya ada nggak? Kan nggak ada. Kenapa itu lu setuju yang ini enggak? Oh, Anda ngikuti kemauan bagian keuangan itu, yang lulus ujian juga kagak tuh. Sertifikat ahli pengadanya juga nggak lulus gitu kan. Jengkel banget saya. Akhirnya ngikuti orang keuangan, ternyata Anda pinjem bendera. Belanjanya ke online, pertanggungjawabannya pakai manual. Pakai CV palu gada. CV yang bidang usahanya apa lu mau gua ada gitu. Gorengan ada, ATK ada, ini ada gitu kan. Wong presiden tuh maunya lu langsung belanja aja lah. Pertanggungjawaban cukup bukti pembelian yang di-print dari aplikasi Gojek, GoFood. Bayar. Sama orang keuangan. Baterainya mana Pak? Gitu. Bego lu saya bilang. Akhirnya saya udah koordinasi seluruh Kajari seluruh Indonesia Pak. Kalau masih begitu, tangkap. Karena itu memenuhi korupsi Pak. Anda pinjem bendera itu korupsi. Kan saya nggak nerima Pak. Korupsi itu, baca undang-undangnya. Menguntungkan orang lain secara tidak sah. Bukan hanya menguntungkan diri sendiri. Gitu loh. Karena kajian saya nih KPK sama Pak Kementerian Keuangan. Biaya ongkos pinjem bendera per tahun seluruh Indonesia itu 10 triliun. Nah, kan saya nggak rela Pak, tukin saya nggak naik soalnya gitu loh. Karena Menteri Keuangan kalau dia juntukin bendera neng gitu kan. Padahal 10 triliun itu kalau belanjalah ke langsung gitu loh, jangan pakai bendera. Nah itu kan Pak langsung ombudsman gitu loh. Lah Anda belanja ginian ke Monami, lah pertanggungjawabannya CV. Belanja ke pasar subuh, pasar Senen itu pertanggungjawabannya CV. Wong di Pepres saya itu kalau lu belanja ke perorangan tidak perlu siup. Mintanya siup. Para pokja sama pejabat pengadaan udah termakan iklan teh botol tuh. Apapun makanannya, teh botol minumannya. Apapun pengadaannya, siup syaratnya. Gitu. Pak Setio, waktunya. Nah itu ya. Tolong ditegur Pak. Karena kalau yang negur LKPP dicuekin. Siup melulu gitu. Kemarin begitu Pak. Gitu. Kemarin di audit BPK nggak temuan kok. Cilaka kan. Ternyata saya ngajar di BPK juga siup juga ternyata. Jadi yang ngaudit nggak paham, yang diaudit bego. Kan gitu kan. Akhirnya 10 triliun tiap tahun tuh hilang Pak. Padahal kalau Anda belanja ke perorangan, kalau dulu tidak perlu izin apapun. Sekarang cukup NIB. Sekarang nggak ada siup Pak. Masih ada banyak tuh. Siup. Gitu. Akhirnya yang ikut lelang tambah sedikit Pak. Yang ikut tender tuh selalu pihak ketiga Pak. Bayangin tuh. Presiden sampai bingung. Kenapa produsen nggak ikut nawar? Karena tadi beli alat kepentok siup. Mana ada produsen pesawat punya siup. Goblok loh saya bilang. Tender pesawat presiden tuh gagal 3 kali gara-gara apa Pak? Syaratnya siup. Boeing lu mintain siup sama NPWP. Goblok lu saya bilang. Pantas tendernya gagal. 3 kali gagal. Kemarin saya diminta terakhir nih, contoh yang saya benar-benar dia beli aplikasi Pak, pemerintah. Langsung ke luar, ke pemilik aplikasi. Dimintain NPWP Pak. Padahal kalau langsung ke pemilik aplikasi itu Pak, gratis Pak. Kalau yang pesen pemerintah langsung ke sana,
gratis, Pak. Karena harus lewat penyedia, Pak. Yang harus ada NPWP sama SIUP tadi, harganya jadi 2 miliar. Dipilih yang itu, Pak. Goblok banget tuh. Yang pemilik aplikasi saya geleng-geleng. Indonesia tuh goblok banget sih. Wong langsung ke saya tuh gratis, kenapa pilih yang 2 miliar gitu. Bingung saya, Pak. Ini saya bingung. Ini nggak pernah ditegur, Pak. Jadi saya langsung batalin nggak loh. Kalau enggak, gue laporin KPK loh. Wong langsung ke pemilik aplikasi, beli jurnal, dosen tuh Pak. Dosen, kemarin yang nanya saya itu UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Dia beli aplikasi, Pak. Kalau yang pesen langsung dari UNESA, gratis. Tapi harus mengikuti syarat orang keuangan tadi, jadi 2 miliar. Bego banget itu. Padahal kalau pesen beli jurnal ilmiah ke lewat online, Pak, kan nggak ada SIUP. Nggak ada, no. Nggak mungkin. Ini pakai SIUP. Akhirnya pakai pihak ketiga tadi loh. Padahal belanja ke pihak ketiga itu siapa? Setan tahu. Gitu loh. Kan dilarang berduaan kalau Anda berlawanan jenis yang bukan mukrim. Bahaya. Ada siapa? Ada pihak ketiga. Siapa? Setan. Ada tayangan saya terkait sengketa permasalahan pengadaan. Bisa nggak? Jadi ini staf saya. Jadi gini, di pengadaan itu nanti banyak aspek ya. Kalau ombudsman itu maladministrasi, nanti bisa sengketa tun, bisa sengketa perdata. Tadi ada KPPU, ada sengketa persaingan usaha, ada pidana kan. Jadi sebenarnya sudah ada garis. Pidana itu, korupsi terutama, itu SOP-nya KPK, SOP-nya Kejaksaan Agung, SOP-nya Baris-Krim. Itu jelas. Perkara korupsi pengadaan itu hanya bisa disidik kalau sudah FHO. Ini penting nih, perlu diketahui nih. Penekanan ya Pak ya, ini juga untuk semua nih. Jadi sekali lagi untuk pidana setelah FHO Pak. Kecuali ya? suap. Oke. Kecuali ketangkap bahasa suap, itu kapanpun. Ya. Karena kalau belum FHO, itu masih ranah perdata. Makanya di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang 30 itu, kalau belum FHO, selesaikan dulu oleh APIP. Jadi kalau misalnya ada pengaduan, Pak itu kemarin yang dipasang kurang spek gitu ya, under spek. Kalau belum FHO tinggal dipanggil sama inspektorat, tolong perbaiki. Ternyata kelebihan bayar nih Pak. Supaya nggak ditangkap oleh HPH Pak, itu panggil, balikin dong kelebihan bayarnya. Itu mestinya itu. Nggak, ini saya jelaskan dulu. Itu sudah tertuang di SOPK, SOP-nya Baris-Krim, SOP-nya Jaksa Agung. Jelas tuh Pak. Semua udah ngasih edaran internal sendiri-sendiri. Kecuali suap ya. Kalau suap kapanpun. Langsung di kapanpun terungkap, langsung di mau tahap kapanpun gitu ya. Kemudian KPPU. KPP itu ranahnya kalau sudah ditetapkan pemenang. Gitu loh. Dia nggak bisa masuk kalau belum ada pemenangnya. Masih tender. Iya, nggak bisa. Dia nggak akan pasti pasti dia kalau KPPU jelas Pak, kayak LKPP aja gitu. Kayak LKPP pun nggak bisa juga Pak. Saya nggak bisa nangani pengaduan. Saya langsung ngoper ke APIP. Karena bukan ranahnya LKPP. Saya bukan lembaga audit. Saya serahkan ke APIP, tapi saya ngasih petunjuk. Tolong dicek ini gitu kan. Karena saya begitu lihat dokumen itu saya bisa tahu ini memang salah nih gitu. Tolong dilihat. Saya monitor kayak
Ombudsman Pak. Begitu lo nggak ngelanjutin itu rekomendasi kita gitu ya. Udah, gue langsung hubungi APH aja. Tahu-tahu masuk berita, ditangkap KPK gitu kan. Itu kadang dari saya gitu. Jadi itu. Jadi garisnya jelas. Kalau ombudsman tadi kan di setiap tahapan kan kemungkinan ada maladministrasi kan. Perkara ditemukan kalau ada tindak pidana, Bapak langsung informasikan ke APH kan. Kalau di situ ada persekongkolan tender, langsung ke KPPU gitu. Dia suruh tindak lanjuti gitu kan. Nah ini kita nanti usul Pak supaya nggak nyusahin Pokja ya. Nanti Bapak tak kasih password lah, langsung bisa ngambil, nggak usah manggil gitu. Gitu, nggak usah manggil Pak. Bapak mau data apa? Nah, langsung lihat aja tuh di LPC Pak. Karena kayak sekarang saya sudah ngasih password ke APH sama ke BPK Pak. Tinggal ngambil, jadi nggak usah manggil Pak. Supaya beliau enak aja di kantor, ya sudah lu di kantor. itu yang bisa untuk mengurangi tadi loh. Oh, ngapain dipanggil melulu sih? Ya, itu yang nanti kita anukan Pak. Kita kolaborasi supaya teman-teman ombudsman tuh langsung bisa ngambil data. Tapi itu yang ada di kita ya Pak. Kalau dia prosesnya manual, saya nggak bisa bantu. Karena masih ada dari data saya Pak. Ini juga maladministrasi sebenarnya. Dari 1.109 triliun kemarin Pak 2021, yang masuk sistem itu nggak nyampe 80%. 1.109 triliun. Terus dari kan 800-an, 900-an yang masuk sistem. Itu sirupnya doang. Dari 800-an tadi Pak, 400 triliun realisasinya nggak masuk sistem. Pengadaan langsung sama swaklola. Jadi kalau saya diminta presiden, iki gopo nggak tahu Pak. Karena teman-teman itu nggak lapor gitu loh. Saya kan geleng-geleng Pak Yekani. Saya diminta laporan presiden, belanja COVID berapa? Nggak tahu. Karena banyak yang nggak masuk sistem Pak. Padahal kita sudah bikin edaran, tolong prosesnya sih manual, proses pengadaan khusus Pak. Tolong setelah kamu belanja input ke sistem, kamu beli apa, belanjanya ke siapa, harganya berapa, kosong Pak. Kan susah nih, ditegur LKPP dicuekin aja. Nanti dibantu ditegur ombudsman Pak. Ini saya prihatin Pak, pada data itu penting gitu loh Pak, penting gitu. Jadi ini yang kita kadang mau gimana ya, udah disediain sistem nggak diinput. Nah, ini nanti tadi kita ini jadi variabel kenaikan tukin. Pak, bicara masalah tukin, Pak Edi udah pegang mikrofon itu. Udah mau protes tukin, jangan-jangan. Silakan Pak Setia, selesaikan dulu. Itu Pak yang terkait lingkup ya. Nanti jelas lah teman-teman juga tahu kok. Nanti tinggal nanti kan Biro Hukum Anda itu ya ngomong. Kalau dipanggil ini belum Pak, terlalu maju lo, baru pengumuman pemenang udah dipanggil. Sebenarnya sudah ada platform yang bagus Pak, punyanya Kota Surabaya. Itu dari perencanaan sampai ke terakhir BMN Pak. Cuman mau nggak Mendagri mengadop itu? Karena itu sangat bagus banget Pak. Zaman Bu Risma itu, ini tadi menjawab tadi loh, intervensi politik tadi loh. Zaman Bu Risma itu dia untuk
menghadapi intervensi dari manapun, dia bilang, Pak, nanti ketahuan di sini loh. Rakyat bisa tahu nih di sini. Dia transparan semua, Pak, kuncinya. Itu kalau bisa dipakai sangat bagus dan dia gratis. Nggak perlu bayar gitu ya. Tinggal MOU aja palingan ya. Iya. Jadi itu yang perlu dicontoh sebenarnya. Yang bisa di copyin kalau platform ya. Karena dia Bu Risma itu sampai bisa Pak. Misalnya ini proyek fisik ya. Itu sampai mana? Itu dia nggak perlu ke lapangan. Dia langsung bisa manfaatkan aplikasi Zoom, di Zoom lokasinya ini sampai berapa persen. Lewat satelit, Pak. Di kota Surabaya itu sampai secanggih itu. Kemudian dia juga meng-hire bukan konsultan, 3 orang lulusan ITS gitu ya, untuk konstruksi, ngecek ke lapangan. Bener enggak progresnya 20% sesuai dengan spek. Kalau dengan satelit kan hanya gambar ya. Itu dicek. Itu dari laporan itu ternyata wah ini nggak sesuai spek, rubuhi. Sehingga di kota Surabaya itu nggak ada banting-bantingan harga. Gitu loh. Ya kayak yang dikeluhkan Bapak tadi kan penyedianya nggak selesai. Di sana nggak ada. Karena di sana ini tak kasih tahu Pak caranya. Itu kontraknya ini saya terapkan juga di DKI. Dalam kontraknya ditulis, apabila kamu nggak selesai, di samping di blacklist, cairkan jaminan pelaksana didenda 10 miliar. Tulis. Boleh tidak itu, Pak? Boleh. Nah ini, yang bikin kebijakan bilang gini loh, Pak. Loh, kerugian perdata itu kan bisa kerugian imaterial. Oke. Bukan kerugian yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi, kalau itu korupsi. Ini bagian dari inovasi kontrak di Perpres 12, Pak. Itu saya jelaskan. Karena kalau enggak kamu tuntut ganti rugi, ganti nama. Yang ganti nama perusahaan, karena dia punya 10 perusahaan. Gitu loh. Blacklist di sini, menang di sini lagi. Ini terjadi di Kementerian Agama. Udah dana SBSN, orang itu telat melulu Pak di 3 kontrak. Bangunannya nggak jadi. Ya kan Kementerian Agama kan itu yang dialami Pak Sandiaga Uno Pak. Waktu beliau jadi wakil gubernur itu proyeknya berhenti semua, mangkrak semua. Tulis Pak. Kerugian kamu berapa? Kira-kira diperhitungkan untuk ini kalau ini bangunan nggak selesai berapa miliar? Tulis. Tulis dalam draft kontrak waktu sebelum tender dibuka. Dan dijelaskan pada saat unwizing ya. Gitu. Nggak berani dia main-main. Kemudian kita anukan juga, tender itu bukan cari terendah. Gitu loh. Jangan cari terendah. Terus Pak tadi, si Pak tadi ya, tolong kasih tahu. Saya sudah nulis di Perlem 12, PA-KPA boleh mengatur lain. Apabila tujuannya ada. Membuat metode baru, mengurangi tahapan, menentukan jenis kontrak baru, boleh. Jadi kalau untuk mencapai tujuan tadi Anda butuh modal, syaratkan. Jadi waktu saya busway, pengadaan busway itu loh, itu karena kan dia bayarnya nanti. Kalau nggak punya modal, pakai duitnya sopo. Saya syaratkan. Tapi di kontrak ya? Di dalam dokumen tender. Wah ini. Loh, bukan post bidding. Boleh. Kan yang dilarang tuh menambah persyaratan yang tidak ada hubungannya dengan tujuan pengadaan. Output. Itu yang nggak boleh. Yang diskriminatif. Itu yang nggak boleh. Tapi kan mencapai tujuan itu kalau kamu bangun nggak mungkin nggak pakai stom, mau manual intinya, gempor tahu gitu loh. Ya wajib harus pakai alat itu. Sama untuk mencapai output tulis. Makanya
Anda selalu diskusi dengan orang teknis. Jangan ngarang tapi. Kalau peralatan ya. Ya semuanya persyaratan tuh. Persyaratan transfer. itu. Loh, enggak, makanya diskusi sama orang yang teknis gitu loh. Jangan tentukan sendiri pojok lu sarjana apa. Saya itu berkali-kali kasus pengadaan lift. Kan di tempat Anda juga kan dulu. Kena nular ke tempat mana-mana. Liftnya gue pencet tombol, naik turun melulu, Pak. Ternyata liftnya nggak bisa naik. Coba. Lah kok nggak bisa naik, kok dibayar. Naiknya 5 menit baru nyampe. Tanda nyampenya goyangin dulu. Guru. Nah, padahal bisa kalau Anda diskusi sama kita itu punya dokter khusus lift. Dari kalau Bapak mau ganti lift nih, jangan-jangan berdasarkan diskusi dengan dokter lift tadi nggak perlu tender. Ternyata yang cocok lift dengan ruang segini, lantai di sini berapa lantai Pak? 7. Itu ternyata hanya merek itu. Lalu Poca tender. Dapatnya nanti merek yang aneh-aneh itu, yang bacanya susah tuh. Iklannya nggak ada gitu kan. Ya, ini keluhan masing-masing semua pimpinan nih. Kualitas pengadaan kita KW11. Coba bayangin coba. KW11 Pak, saya disuntik dokter gigi, mau operasi gigi, alat suntiknya bengkong Pak. Kata dokternya, pasti ilmu kebalnya dibuang dulu. Padahal saya nggak punya ilmu kebal tahu. Ternyata itu pengadaannya karena terendah. Nih, pasti gara-gara Bapak bikin aturan harus tender, terendah, harus menang, dapatnya ini Pak. Pasien pertama Bapak gitu. Padahal yang salah pojanya tadi. Mestinya yang terendah ini digugurin, mestinya dicoba waktu evaluasi. Jangan ke pasien setelah diadakan. Uji coba ke gusinya monyet, suntikkan dulu bengkong enggak gitu. Nah, yang seperti itu kadang teman nggak mau melakukan itu. Sehingga kualitas barang jasanya jelek banget, Pak. Jadi penegasan Pak ya, bukan berarti tender itu selalu harga terendah pasti dan wajib dimenangkan. Iya. Siap, ini perlu didengar semua. Baik, makasih banyak dan